kita berkurang. Namun selaku umat Islam dan umat beriman selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu Allah tambahkan. Dan apabila kita kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, mari kita bersama-sama berusaha, karena adalah proses berusaha meningkatkan iman dan iman tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang menyelamatkan kita tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan waktu itu lebih kejam dari kematian. Karena waktu sudah berlalu, tidak bisa diulang. Pada saat ini mungkin kita sudah berumur pada 60, pada 50, 40, 30 atau di bawahnya. Perjalanan waktu itu terus berlalu. Untuk itu, mari kita sama-sama menggunakan waktu ini dengan bermanfaat, selalu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diturunkan ke kaum ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya waktu ini sebagai patokan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika dia masih di kandungan dan tinggalkan oleh ayah, kemudian masih anak-anak ditinggalkan oleh ibu tercinta, terus ditinggalkan oleh paman daku. Itulah yang bersama Rasulullah. Dari perjalanan waktu Rasulullah ini sebagai suri teladan kita, bagaimana Rasulullah menghadapi kehidupan ini, itulah yang harus kita contoh menjadi teladan kita sampai kita nanti memutuskan Australia. Pada umur 7 tahun kita disuruh selaku umat Islam untuk menyuruh anak-anak kita untuk melaksanakan kewajiban sholat. Dan kalau pada umur 10 tahun tidak mau kita pukul. Dengan memukul artinya menyuruh dengan agak keras untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sholat. Itulah patokan yang ditinggal oleh Rasulullah. Kita lihat Rasulullah SAW pada umur 15 tahun beliau menikah. Kemudian pada umur 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah. 25 tambah 15, 40. Patokan 40 tahun ke depannya beliau diangkat oleh Rasulullah, diangkat oleh Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 kali 25 tahun menikah. Kemudian pada umur 40 tahun beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Pada umur 40 tahun kita selaku manusia biasanya normalnya manusia ini ada sesuatu yang perubahan dalam diri kita, dari perubahan anak-anak, remaja, dewasa. Kemudian pada umur 40 inilah kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan dipaksa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa arti kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita pada titik umur itu untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada umur 63 tahun Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umat Nabi Muhammad SAW ini, waktu-waktu itu di
tahun rata-rata minggu. Rata-rata dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah menjadi patok kita sebagai waktu kita untuk berkoreksi diri, mengevaluasi diri, sehingga nanti tidak terjebak kecurangan. Kaum muslimin di masalah Jumat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertambahnya waktu ini, ada 4 hal yang terus kita perbuat supaya kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa berarti takwa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manifestasinya ketika kita sholat sujud, di mana kepala bawah yang naik agak di atas. Ini artinya kita harus taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku orang yang bertakwa. Makanya seluruh Rasulullah mengingatkan ketika dia naik mimbar, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Salah satu ciri orang takwa adalah masuk dalam agama Islam yang sudah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin cuma sholat imam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa nanti akan jadi pakaian kita. Wajib takwa itu akan jadi pakaian kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan bertambahnya waktu ini, mari kita sama-sama meningkatkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita sama-sama untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki iman di dalam diri kita. Kita tahu di luar diri kita ada musuh yang besar yang selalu menggoda kita untuk mengajak nanti ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setan dan iblis. Nah, iman ini naik turun. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang turun. Tergantung dengan keadaan bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku orang bertakwa. Iman berarti yakin. Beriman berarti orang yang punya keyakinan. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang wajib kita sembah. Beriman sangat punya keyakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat kita mengadu, tempat kita bergantung, tempat kita berlindung, tempat kita minta pertolongan, tempat segala-galanya. Nah, kalau sudah berkat di dalam diri kita ini, iman kita akan bertambah, dan paling tidak iman itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Selaku orang Islam yang dikatakan dalam surah Al-Quran tadi bahwa kita bertakwa jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Keadaan beriman berarti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkeyakinan kita. Kalau ini keyakinan kita, iman itu akan bertahan pada kita. Insyaallah kalau kita terus bertahan dan patuh, iman itu akan bertambah. Apabila iman sudah bertambah, sudah mantap dalam diri kita, yakinlah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang bersalat Allah. Kemudian dengan bertambahnya waktu ini, apalagi kita tingkatkan kesabaran. Sabar berarti kita menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasbina insana la yuqus ila alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw haqq wa tawassaw bis-sabr. Sungguh manusia dalam ujian. Kecuali orang yang bersabar, orang yang mengajak kepada ketakwaan dan kebaikan. Kata Imam Muslim Abdullah, apabila tidak ada ayat lain, cukup satu ayat saja menjadi kita landasan untuk menjadi bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukan ucapan, cuma sangat susah menjadi bersabar. Karena dalam diri kita ini ada hal-hal yang mengajak kita untuk tidak bersabar, yaitu musuh Allah, setan dan iblis. Makanya mari
mari kita sama-sama untuk berusaha bersabar ketika menerima takdir qadar dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Quran 200, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Tetap jaga perbatasan. Dan itulah orang-orang yang bertakwa tanpa orang-orang beruntung. Makanya sabar ini harus kita pertahankan. Kita mengajak kepada saudara sesama muslim untuk tetap bersabar dalam jalan kehidupan ini. Yang terakhir adalah sudah sabar, insya Allah ikhlas akan kita dapatkan. Pada orang ikhlas adalah orang yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah selalu bersyukur pada Allah, ikhlas itu akan timbul. Inilah puncaknya. Kalau sudah ikhlas kepada Allah, semuanya akan digapai, semuanya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana kita singkat pada hari ini dengan jalan waktu. Mari ketika ketakwaan kita perbaiki kita iman kita mengajak sama untuk bersabar dan melatih sabaran diri dan puncaknya adalah ikhlas kepada Allah. Wa'az dan insan lakum dan dari Allah Subhanahu wa taala wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr.